Na'udzubillah. Ada orang merasa dirinya aman sehingga dia pergi ke mana-mana menghadang berbagai fitnah, seakan-akan dia tidak masalah. Bahkan hari ini betapa banyak orang keluar daripada Islam itu disebabkan kebodohan dia terhadap agama. Kemarin saya baca bagaimana seorang yang bangga, itu saking bodohnya sampai dikatakan oleh para ulama, ini orang ini saking jahilnya dia keluar daripada Islam. Melihat orang barat yang berhasil mencangkok hati babi, berita terbaru itu pada seorang manusia, dia mengatakan, kita ini coba lihat, katanya babi haram dan sebagainya. Kita lagi nunggu fatwa-fatwa ulama Al-Azhar, fatwa-fatwa ulama di negara Arab. Mereka akan bilang apa? Dijawab oleh orang sederhana aja. Ulama jauh sebelum itu, sebelum kamu yang bodoh ini ngomong seperti ini, sudah mengatakan 14 abad sebelumnya sesuatu yang sifatnya darurat boleh. Kalau gitu, selesai urusan. Maka orang-orang mengatakan, ini saking bodohnya ini orang. Dan dibantah oleh para ahli-ahli yang lain. Ada pilihan lain selain babi. Kenapa cepat kali terkecoh? Dengan sebuah uji coba. Itu belum memastikan si orang yang diuji coba itu akan hidup berapa lama setelahnya. Hadirin sekalian, ini penting. Kadang orang itu begitu cepat terkecoh dengan eksperimen satu orang kafir. Karena saking jauhnya dengan agama dia. Dia anggap ini suatu wah yang luar biasa sekali. Babi yang diharamkan dalam agama rupanya bisa begini dan begitu. La haula wala quwata illa billah. Kebanyakan makan babi mungkin. Pak, saya bilang contoh ini contoh akhir zaman. Ya. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Kemudian jangan pernah kita merasa tentram dengan diri kita. Aku tidak butuh yang lainnya. Kata kedua komentar. Oh tidak. Tidak. Hidup kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kadang orang pergi ke tempat maksiat dengan menjamin diri, aku ini aman. Apa-apa. Aman. Nah orang syik bangga kan, kenapa kalau lah je buat je TK orang zaman kan kayak buat Iqra kata mak Iqra 6 yang jejuk Iqra kuliah Islam dalam SD tempat SMP kuliah Islam kaman je barang kau ajak insyaallah kaman kena modal ke modal orang ke ban dia modal peng dia le gebah je belau barang kapak modal-modal seperti ini bahaya orang merasa aman dengan sedikit modal. Mereka kadang mengira ilmu pemahaman agama itu sekadar setingkat dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak. Ajib, luar biasa. Saya banyak mendengarkan kalimat-kalimat itu daripada orang tua. Hana perusak kaman. Kalau tajuk bird. Hotel bird kan balai sampai rumah ya bird. InsyaAllah je barang kau ajak yang kaman. Oh tidak. Waspada dari kalimat ini, itu kalimat tipuan syaitan. Bagaimana anda merasa aman dari segala fitnah? Bukankah di akhir zaman kita berlindung kepada Allah harus lebih banyak? Sahabat sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak para sahabat dan kita semua untuk berlindung dari berbagai fitnah. Apa doa di antara doa yang kita ucapkan setelah tasyahud sebelum salam? Min fitnatil mahya wal mamat. Hadirin saya muliakan. Maka pentingnya doa ini dan tawakal kepada Allah yang kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada orang yang sebelumnya baik-baik ketika dia pergi ke satu tempat
Tempat itu tempat buruk, lingkungan yang buruk maksudnya. Ketika setelah itu dia terpengaruhi dengan lingkungan tersebut. Akhirnya segala kejujuran tergantikan dengan kedustaan. Hadirin yang saya muliakan, maksud ingin kita sampaikan hadis ini kata para ulama, fal maqsud idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha al-kalam fa nahnu min babi aula. Kalau Nabi ucapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doanya seperti itu, maka kita umatnya jauh lebih utama untuk banyak berdoa demikian. Ya. Kita umatnya untuk lebih utama untuk berdoa demikian. Yaitu bentuk pengajaran Nabi kepada kita. Artinya, ketika kita sudah paham bahwasanya wal jin wal insu yamutun, katakan dalam kalimat tersebut, bahwasanya jin dan manusia mereka semua akan mati, maka tidak pantas engkau bersandar kepada makhluk-makhluk yang semua mereka akan punah. Bersandarlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah punah. Itu kalimat penyadaran diri. Maka dikatakan di sini jemaah semuliakan, apabila Nabi mengatakan kalimat-kalimat tadi, maka kita lebih utama daripada itu. Ya. Baik itu kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang menyesatkan dari pintu syahwat, atau fitnah yang akan menyesatkan kita dari pintu syubhat. Pintu syahwat ataupun pintu syubhat. Kita hidup di akhir zaman hari ini, pintu syahwat begitu terbuka, pintu syubhat begitu juga terbuka lebar. Hadirin, maka kita lihat Nabi SAW disebutkan dalam hadis-hadis, beliau itu sangat memperbanyak mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan dalam rukuk dan sujudnya, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Insyaallah mudah-mudahan kita doa ini sudah hafal. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati. Thabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Rasul banyak mengucapkan itu. Maka tanya menyona imam trip-trip guru kuat, trip-trip sujud, bem pep-pep. Trip-trip dah rukuk, trip-trip dah sujud. Udah baca, tadi baca itu tidak apa-apa. Bahkan dalam sujud disunahkan memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Hadirin semulakan, dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan dalam kitab Adzikir, kitab doa dan taubah serta istighfar, ada bab berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang telah kita lakukan ataupun keburukan yang belum kita lakukan. Ada hadis juga menyebutkan doa kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan daripada kesyirikan, baik yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui. Hadirin yang semuliakan, maka antal hayyul ladzi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Di sini menunjukkan hendaknya isti'adzah, kita mohon perlindungan kepada Allah dan doa serta tawakal itu kepada yang tidak akan pernah punah, kepada yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah berbahagia, walidzalika fa inna haula'i alladhina yad'una al-amwat, manusia, jin, mereka tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka bagaimana dengan orang-orang
Yang berdoa meminta, menyeru kepada yang telah mati. Ya. Meminta segala hajat kepada mereka. Na'udzubillah. Bahkan meyakini sebuah keyakinan-keyakinan tertentu. Sebenarnya dakwah para anbiya alaihimussalatu wassalam dari nabi ke nabi, mereka adalah mendakwahkan bagaimana umat manusia yang menghambakan diri kepada manusia agar menghambakan kepada pencipta manusia. Itu dakwah semua para anbiya alaihimussalatu wassalam. Yang menghambakan diri kepada manusia, baik manusia yang hidup maupun manusia yang sudah mati, agar mereka menghambakan diri kepada pencipta manusia. Maka ada orang berkeyakinan kalau memberikan sesajen misalnya, nanti sesajen itu hilang, itu tanda sudah dikabulkan permohonannya. Seorang guru saya, semoga Allah selalu menjaga beliau, ketika saya masih di Aliyah dulu, beliau menceritakan di kampung dulu ada orang yang bawa ayam, satu ayam itu dah matang, ada makanan diletakkan di dekat sebuah pohon di kuburan. Beliau itu ceritanya masih anak-anak dulu, yang gelum ya, gelum. Beliau dan kawan-kawan ketika orang yang bawa itu dah pulang, beliau makanlah. Karena itu menyenangkan hati orang kampung itu. Nanti orang kampung itu balik lagi lihat, oh, udah habis, bagus, dah diterima. Ya. Anak kecil aja nggak masuk akal, Pak. Beliau makan dan kawan-kawan. Itu masa kecil, cerita beliau masa kecil. Ya, hafizahullah wa rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, begitu juga di tempat kita dulu mungkin lebih banyak. Saya cerita orang tua saya juga demikian. Sehingga orang didakwahi, diingatkan, disampaikan, akhirnya tersadarkan. Ya, itu butuh kepada dakwah. Ya, bukan hanya bicara bab yang lain. Tanpa dakwah orang tidak akan tahu agama itu, Pak. Kita bisa ingat, ibu-ibu mungkin bisa ingat. Ya, 20 tahun lalu lah. Apakah hari ini orang berjilbab seperti hari? Tidak. 20 tahun lalu, tentu semarak berjilbab berpakaian muslimah enggak seperti hari ini. Itu aja contoh. Maka lebih utama lagi yang tauhid. Kalau enggak didakwahin, apakah orang akan kenal tauhid? Tidak. Oh, masalah aneh orang dengar tauhid wajar. Islam ini makin lama makin aneh. Ya. Ketika sesajen dipersoalkan itu jadi ribut, wajar, syaitan itu mau ribut. Masalah dia dipersoalkan. Ya. Maka hadirin yang saya muliakan, di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk senantiasa minta kepada Allah yang paling berharga agar kekal dalam diri kita, yaitu hidayah dan agama ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya, saya mohon kepada Allah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki keadaan kita dan keadaan kaum muslimin seluruhnya. Dan semua kita diperbaiki hati yang paling penting. Semua adalah ini berangkat dari hati, Pak. Allahu Akbar. Salah seorang ulama, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau memperbanyak doa dalam dirinya hari-hari. Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku, ya Allah. Kenapa demikian? Dalam hadis lain disebutkan apabila hati baik, maka akan baiklah seluruhnya. Allah maslih qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku, ya Allah. Perbaikilah hati. Karena disinilah segala keyakinan, tawakal,
Kesimpulan itulah yang dimulai dari sini. Jika hati itu kuat, maka kehidupan agama seorang akan kuat. Dia akan siap, akan tegar dengan berbagai fitnah dan cobaan hidupnya. Hati kuat. Ya. Coba kita lihat bagaimana di awal-awal keislaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka tidak memiliki harta benda seperti yang kita miliki hari ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang budak hamba sahaya. Ya. Tapi hati mereka ini begitu cepat menerima kebenaran dan tegar di atas kebenaran tersebut sampai mereka mati di atas kebenaran itu. Maka kita perlu ingat, jika kita benci kepada kebenaran, Pak, itu tanda kita masih bodoh. Dan jika kita senang kepada kebenaran, itu tanda hati kita cerdas. Ungkapan Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan, Al-ahmaq, yaitu orang yang bodoh, dia yaghdab, dia marah anil haq, dia marah dari kebenaran. Wal aqilu, kata beliau, orang yang cerdik, orang yang cerdas, bijaksana, dia itu akan marah pada kepalsuan, marah pada kebatilan, marah kepada keberpura-puraan. Itu semua dimulai dari bersihnya hati. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku. Tahhir qalbi minan nifaq, dari kepada kemunafikan, minar riya, sifat riya dan sebagainya. Minta. Maka hadirin semuliakan, kenapa hal ini menjadi penting untuk kita ingatkan. Berlindunglah kepada Allah segala keburukan dan mintalah kepada Allah agar Allah menolong kita dalam segala hal, mengingatnya, mensyukuri nikmatnya dan perbaiki ibadah kepadanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki berupa ikhlas. Keikhlasan ini penting. Maka kalimat doa minta rezeki kepada Allah, seperti yang kita ucapkan di antaranya dalam salat kita, di antara dua tasyahud, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud maksudnya apa kita mintakan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, dan sebuah riwayat. Warzuqni, kalimat warzuqni adalah berikan aku rezeki, bukan hanya rezeki badan. Rezeki berupa dikuatkan badan, rezeki berupa makan, minum dan tempat tinggal. Contohnya, sudah ada rezeki agama. Apa itu? Rezeki ilmu agama, rezeki pemahaman agama, rezeki istiqamah di atas agama. Ini rezeki. Maka ketika kita berdoa, kalau minta rezeki, jangan hanya kebayang rezeki makanan. Ya Allah, bermanok ke mahal, dah rezeki lu ya. Lu belum bermanok berapa penting. Bagaimana awak dengar ada rezeki? Kenapa rendah kali? Ada rezeki yang lebih besar. Allah marzuqnal jannah. Minta kepada Allah rezeki berupa syurga. Rezeki. Banyak rezeki yang minta mohon kepada Allah. Jangan fokusnya kepada sifat-sifatnya yang masih rendah sekali. Minta yang besar, yang kecil akan ikut. Ya. Kalau minta yang kecil, yang besar enggak ikut. Ya. Minta yang besar-besar. Dan orang yang punya jiwa besar akan minta yang besar-besar. Punya semangat yang obsesinya tinggi, dia akan minta yang tinggi-tinggi, minta syurga yang paling tinggi. Maka doa yang Rasul ajarkan minta syurga apa? Al-Firdaus Al-A'la, kan begitu? Kalau minta syurga yang tinggi-tinggi. Ini yang kadang masalah masih sibuk memikirkan bagaimana fisik posturnya tinggi. Ibu minta ubatnya wajib banjar abu tinggi badan. Lupa meminta pada Allah kadang untuk tinggi derajat di sisi Allah. Entah apa? Kalau kita bahas ini, Masya Allah. Ada orang di dunia ini sudah Allah kabarkan, Allah sebutkan, mereka adalah orang-orang yang suka bawa berita bohong, dusta. Ya. Namun di sisi Allah, di surah An-Nur ini, di sisi Allah ini, Allah anggap mereka ini pendusta.
Ada orang di dunia ini yang mereka menyepelekan perkara-perkara dosa. Namun di sisi Allah itu perkara besar, berat. Nah, ini hidup kita. Bagaimana kita fokus, kita lihat di sisi Allah kita siapa. Bagaimana kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut manusia, gampang Pak. Manusia aja punya absen manusia. Hitungnya gampang. Dia rajin, dia ini, dia itu, dia Masya Allah. Tapi apakah di sisi Allah sebagaimana hitungan manusia? Subhanallah. Maka betapa banyak nanti di akhirat orang yang di dunia dia rankingnya rendah. Nilai dia rendah dalam penilaian manusia dalam segala hal. Akan tapi dari sisi Allah menjadi orang ranking sangat tinggi. Menjadi orang yang pertama masuk syurga, menjadi orang yang lebih dahulu masuk syurga dibandingkan orang yang memiliki ranking-ranking yang hebat, penilaian yang hebat di sisi manusia. Ini yang perlu kita usahakan selama kita masih hidup. Karena kalau sudah mati, itu sudah mulai awalnya kehidupan yang abadi. Ya, ini makin lama kita makin dekat dengan nama sebuah kematian. Hebat tak, ayo tak bino Pak, letak program, mati itu. Mati itu. Subhanallah. Maka saya sangat kagum melihat orang-orang yang di zaman fitnah hari ini dikatakan macam-macam oleh orang lain. Namun dia mengatakan nanti kita ada masa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa hidupnya. Ada masa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masa. Hadirin semudakan, mudah-mudahan ini bermanfaat. InsyaAllah ke depan kita akan melangkah ke doa berikutnya. Masih doa terus. Ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.